dimulai, berkabar ya. Terima kasih. Siap, siap. Sudah kelompok 3 sudah siap, Bu Mer? Sudah aman? Insya Allah sudah lengkap, sudah Oke, siap. siap. Gimana, Pak? Bisa kami langsung mulai saja, Pak? Oke, Langsung aja Bu ya. oke, siap, Pak. Mangga, Bu Mary dibuka. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Masrin, dosen kita yang terhormat, dan Bapak Ibu XC yang hebat. Sebelum memulai kegiatan presentasi, mari kita panjatkan rasa syukur terlebih dahulu karena masih bisa berkumpul dalam kegiatan perkuliahan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mary Kristiani yang akan memandu jalannya presentasi di pagi hari ini. Materi perkuliahan hari ini adalah perancangan tes dan penilaian kelas yang tentunya materi ini sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Linda Pratiwi, Mary Kristiani, Narmin, dan Wahyu Nuridwan. Bapak Ibu, seperti seorang pelukis yang tidak hanya melihat kanvas, tetapi merasakan setiap goresan kuasnya. Begitu pula kita, seorang pendidik sejati ini, tidak hanya melihat angka di atas kertas, tetapi membaca perjalanan berpikir setiap jiwa yang ada di hadapannya. Bapak Ibu, perancangan tes dan penilaian kelas ini bukanlah hanya sebatas pekerjaan administratif yang membosankan ya. Ini adalah seni sekaligus ilmu. Seni dalam memahami manusia dan ilmu mengukur kemampuan secara adil dan bermakna. Maka dari itu harapan saya, mari kita jadikan diskusi ini bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban akademik saja, tetapi menjadikan ladang persemaian ide-ide besar yang kelak akan tumbuh di kelas-kelas yang akan kita ampu. Karena Bapak Ibu pada akhirnya guru yang baik bukan hanya yang pandai mengajar, tetapi yang bijak menilai dan adil dalam mengukur. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Di sini ada latar belakang urgensinya dalam dunia pendidikan kita. Bapak Ibu kelas XC yang hebat, ini adalah yang melatar belakangi materi kita pada hari ini. Nah, pendidikan ini merupakan komponen krusial dalam proses pembelajaran. Tanpa sistem tes yang dirancang secara sistematis, informatif, tentang ketercapaian kompetensi peserta didik menjadi tidak valid dan tidak dapat diandalkan. Nah, masalahnya ini sering sekali kita temui Bapak Ibu, kita sudah mengajarkan materi dengan penuh keyakinan bahwa siswa sudah paham dengan apa yang kita ajarkan. Namun, ketika masuk ke ulangan harian, ketika pelaksanaan tes, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu apa yang salah? Nah, jawabannya sederhana, namun ternyata penting sekali untuk kita seorang pendidik. Ternyata tesnya tidak dirancang dengan baik. Soal yang diberikan bisa saja hanya mengukur hafalan ataupun konsep belaka, bukan pemahaman ataupun pemecahan masalah. Nah, dari sinilah kami kelompok 3 mengambil pembahasan yang sudah ditentukan gitu. Nah, ternyata masalah-masalah seperti ini memiliki dampak. Dampaknya ini hasil penilaiannya tidak mencerminkan kemampuan nyata peserta didik, bahkan merugikan proses pengambilan keputusan bagi kita seorang pendidik dalam hal pedagogis. Nah, solusinya bagaimana? Ternyata solusinya perancangan tesnya harus terstruktur, berbasis prinsip pengukuran pendidikan yang valid dan reliabel. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bapak Ibu, penilaian ini adalah jantung dari proses pembelajaran. Tanpa alat ukur yang tepat, kita tidak akan pernah benar-benar tahu sejauh mana siswa kita telah berkembang. Banyak sekali soal yang beredar di sekitar kita, baik dari sekolah ataupun kita sering sekali mendapatkan share dari sekolah-sekolah dari luar sekolah kita sendiri, dari komunitas dan lain sebagainya.
Nah, namun ternyata yang beredar itu tidak memperhatikan validitas tanpa memperhatikan reliabilitas sehingga hasil yang didapatkan tidak mencerminkan kemampuan nyata seorang peserta didik. Nah, kondisi seperti ini dapat merugikan banyak pihak, Bapak Ibu. Dari pihak siswa dapat dinilai tidak adil, sedangkan dari pihak guru hal ini menyebabkan tidak menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki pembelajaran atau proses pembelajaran di hari berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, materi hari ini hadir untuk memberikan bekal pengetahuan tentang cara merancang tes yang sistematis, valid, dan reliabel, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, di sini terkait dengan konsep dasar, sebelum kita membuat soal, kita harus paham terlebih dahulu konsep dasar dari sebuah tes dan penilaian kelas itu sendiri. Nah, pengertian tes kita harus paham dulu nih, tes itu apa sih? Nah, tes adalah seperangkat pertanyaan atau tugas yang sengaja dirancang untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan tertentu secara sistematis. Kata kuncinya di sini adalah sengaja dirancang. Artinya, tes itu bukan sekedar kumpulan soal yang dibuat asal-asalan. Nah, setiap butir soal itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya, kalau kita guru bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah menulis teks eksposisi. Berarti soal yang diteskannya bukan hanya sebatas soal pilihan ganda yang menguji pengetahuan saja, menguji struktur kebahasaan saja, tapi harus pada soal yang memang langsung ke praktik menulis teks eksposisi karena tujuan dari awalnya tujuan pembelajarannya menulis teks eksposisi. Nah, selanjutnya itu ada penilaian kelas. Nah, kalau tes itu berfokusnya kepada instrumen, kalau penilaian kelas ini prosesnya lebih luas lagi. Pengumpulan dan penafsiran informasi tentang capaian belajar siswa dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Nah, penilaian kelas ini terjadi setiap hari. Biasanya hal ini terjadi saat guru bertanya di sela-sela menjelaskan, saat siswa mengerjakan tugas, ataupun saat mengamati kerja kelompok. Nah, ini sering sekali kita lakukan ya Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran sebelum mulai atau sebelum masuk ke pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Kita sering bertanya terkait materi sebelumnya ataupun materi selanjutnya yang akan kita jelaskan. Kita di sana bisa mengukur Bapak Ibu ketika jawaban siswanya tidak sesuai dengan materi saat itu, maka kita ada kewajiban nih harus mengulas kembali materi yang sebelumnya gitu, agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fungsi utamanya, nah ini berkaitan dengan penilaian kelas tadi, fungsi utamanya memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik serta menjadi dasar pengambilan keputusan instruksional. Jadi kalau misalnya siswa menjawab tidak selaras dengan pertanyaannya, maka kita ulang kembali. Kalau misalnya sudah selesai, sudah bisa dipastikan siswanya mampu, berarti kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari konteks bahasa Indonesia, tes ini dirancang untuk mengukur 4 keterampilan berbahasa yang sudah kita ketahui dari mulai menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semua keterampilan berbahasa ini harus diteskan kepada peserta didik agar semua komponennya bisa tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Ibu Linda Pratiwi. Kepada Ibu Linda dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kirain saya ditinggal sendirian karena sendirian itu tidak enak, Bapak Ibu. Cek gelombang dulu ya. Cek, Coba cek. yang masih Gelombang Bu. tidur, bangun, yang lagi makan, simak saya dulu.
Pantun dulu sebelum saya mulai presentasi menjelaskan slide 5. Membeli roti di toko Cakep. papan. Bapak Pilarius, cakep. Capek, Cakep. cakep dah pokoknya. Roti dimakan bersama teman. Cakep. Cakep. Merancang tes butuh persiapan. Cakep lagi dong. Cakep. Agar penilaian mendapat pedoman, tepuk tangan. Mantap. Oke, baik. Ya, slide selanjutnya yaitu tentang prinsip saya mau fokus lihat emoti jadi nggak jadi. Baik, prinsip dasar dari perancangan ya. Set 5, perancangan tes yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang budiman, setelah tadi kita memahami konsep dasarnya yang dijelaskan oleh Ibu Mary Kristiani ya, kita di sini akan bersama-sama memahami yang namanya prinsip-prinsip yang akan menjadi sebuah fondasi dalam perancangan tes. Bapak Ibu, dalam literatur evaluasi pendidikan ada 4 prinsip utama yang harus dipenuhi oleh setiap instrumen penilaian yang baik, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Keempat prinsip ini saling melengkapi Bapak Ibu dan tidak bisa dilepas satu sama lain seperti sebuah hubungan yang sudah halal. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak Basuki 2015 menekankan ya bahwa pergeseran paradigma penilaian dari sebuah penilaian tradisional menuju penilaian yang autentik menuntut sebuah kreativitas dan kompetensi pedagogis yang tinggi dari kita sebagai seorang pendidik. Ya, dalam konteks kurikulum Merdeka yang saat ini, ya penilaian yang kita sebagai Bapak Ibu rancang itu harus mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keren kan ya? Khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, prinsip autentisitas menjadi sangat ditekankan. Artinya apa? Artinya tes harus mencerminkan penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang nyata. Contoh, daripada ya kita meminta seorang siswa menyebutkan apa sih pengertian dari teks argumentasi atau teks-teks eksposisi, lebih baik autentikan pertanyaan tersebut, meminta siswa kita untuk menulis teks argumentasi sesuai dengan struktur dengan isu sosial yang sedang terjadi di terkini maksudnya ya yang terkini yang mereka ketahui dan pahami ya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bedah kembali yang namanya validitas dan reliabilitas ya. Next slide. Oke, di slide selanjutnya ini ada yang namanya validitas, yaitu mengukur dengan tepat. Validitas itu merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran hasil tes sesuai dengan tujuan pedoman tes. Artinya, gimana Bapak Ibu? Artinya, ya pertanyaannya gini, bukan apakah soal ini bagus apa tidak, tetapi apakah skor yang dihasilkan pada soal ini benar-benar mencerminkan kemampuan yang ingin kita ukur. Jadi ada 4 jenis Bapak Ibu yang namanya validitas yang perlu kita pahami bersama-sama. 1, validitas isi. Ya, apa sih itu validitas isi? Validitas isi itu mempertanyakan apakah soal-soal kita ini yang kita buat ya Bapak Ibu benar-benar mewakili seluruh materi yang diajarkan. Misalkan kita mengajarkan teks berita selama sekian pertemuan, ya yang mencakup struktur, kemudian kaidah bahasa dan cara penulisannya. Nah, soal yang valid secara isi harus mencakup 3 aspek yang tadi saya sebutkan. Ya, nanti kemudian dibuat secara proporsional, bukan hanya kita bertanya tentang definisinya saja. Jadi cara memastikannya itu awalnya tentu saja dari konteks tujuan pembelajaran, kemudian kita membuat sebuah kisi-kisi. Yang kedua adalah validitas konstruk.
Apa sih itu? Di sini mempertanyakannya adalah apakah soal yang kita buat itu selaras dengan teori atau konstruk yang mendasarinya. Contohnya gini, jika kita sebagai guru mengklaim soal kita itu dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dalam siswa dalam memahami teks gitu kan ya, maka butir-butir soalnya juga yang harus dibuat itu harus benar-benar menuntut si siswa itu mampu menganalisis, mengevaluasi atau menciptakan, bukan sekedar hanya menghafal definisi aja gitu ya. Yang ketiga, validitas yang sejalan ya. Validitas sejalan ini gini, validitas sejalan bisa dibuktikan dengan membandingkan skor tes siswa satu dengan siswa yang lainnya, ya, yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya, nilai tes membaca siswa A dibandingkan dengan nilai tes membaca yang ada standarnya, misalkan standar nasionalnya berapa gitu kan. Jika korelasinya tinggi, maka validitasnya sejalan. Jadi tes ini terbukti kalau misalkan korelasinya tinggi gitulah, kurang lebih seperti itu. Yang nomor 4, validitas prediktif. Ini maksudnya adalah apakah skor tes yang dilakukan siswa hari ini itu dapat memprediksi prestasi seorang siswa di masa mendatang. Misalkan tes kemampuan menulis siswa yang kita tes pada saat mereka kelas 7, ya, apakah korelasinya tinggi dengan kemampuan menulis siswa tersebut ketika anak tersebut sudah ada di level kelas 9. Jika iya, maka tes yang kita lakukan memiliki validitas prediktif yang baik. Next, selanjutnya Bu Mary. Selanjutnya ada yang namanya reliabilitas, ya, konsistensi pengukuran. Oke, baik Bapak Ibu, prinsip yang selanjutnya adalah tentang reliabilitas ya. Menurut Sugianto ya 2010 itu menjelaskan jika sebuah tes diuji cobakan lebih dari 1 kali kepada sebuah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda dan menghasilkan data yang kurang lebih sama, maka tes tersebut dikatakan reliable. Analoginya gini. Contoh, saya nimbang berat badan. Timbangan yang reliable itu adalah timbangan ya yang setiap kali saya berdiri nimbang ya dalam kondisi saya yang sama, angkanya itu misalkan contoh saya nimbang 65 gitu kan ya. Jangan protes Palado ya. Timbangan yang tidak reliable ini ya hari ini nih menunjukkan 65, besoknya saya nimbang lagi ternyata 67, besok lusanya saya nimbang lagi ternyata timbangan saya 63 ya. Padahal berat saya itu saya merasa beratnya itu tidak berubah, tetap 65. Nah, timbangan seperti itu tidak bisa diandalkan gitu. Begitu juga pada soal gitu. Analogi sederhana seperti itu ya. Begitu juga soal Bapak Ibu ya. Jadi menurut teori yang saya baca ada 4 penegasan penting tentang reliabilitas ya. Yang pertama itu merujuk pada hasil pengukuran, bukan pada alat tesnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah bersifat kontekstual. Ya, konsistensi skor hanya berlaku untuk satu situasi tertentu. Ya, kemudian yang ketiga adalah reliabilitas diperlukan tetapi belum menjamin sebuah validitas. Namun untuk meraih sebuah validitas tes harus terlebih dahulu reliable. Jadi reliabilitas adalah syarat dari validitas. Keempat adalah reliabilitas berkaitan dengan perhitungan statistik dan membutuhkan bukti skor tes. Kemudian ada beberapa metode Bapak Ibu untuk mengukur reliabilitas ya. Yang pertama yang ada di slide ini adalah tes retest ya, yaitu tes yang sama diberikan 2 kali hasilnya dibandingkan. Yang kedua adalah split half, yaitu tes dibagi 2 bagian lalu dihitung korelasinya. Yang ketiga interrater. Ini untuk tes esai dan tes lisan.
di mana dua penilai yang berbeda menilai hasil yang sama, lalu dilihat tingkat konsistensinya. Yang keempat adalah alpha Cron's-Batch, itu kali bacanya ya. Ini yang paling umum, gitu kan, yang digunakan secara praktis. Ya, jadi nilai koefisiennya itu 0,7 yang dianggap reliable. Seperti itu. Selanjutnya set 8. Lanjut. Banyak ya. Mama. Sebentar, Kak. Yang selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas prinsip-prinsipnya ya. Yang sekarang adalah prosedurnya. Oke, baik di sini dari Sujana 2016 menegaskan bahwa perancangan tes yang sistematis dimulai dari analisis kompetensi yang akan diukur, yang kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang terukur dan dapat diamati. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya Bapak Ibu. 1. Sebagai guru kita harus menempatkan yang namanya tujuan penilaian, yang dasarnya yaitu dari tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Menurut Arifin 2013 ya ada 3 orientasi penilaian Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya assessment for learning, penilaian untuk mendukung proses belajar. Ya, ini bersifat formatif ya Bapak Ibu. Kemudian ada assessment as learning, penilaian yang menjadi sarana peserta didik merefleksikan kemajuan dirinya. Yang selanjutnya adalah assessment of learning, penilaian di akhir untuk mengukur capaian. Ini bersifat sumatif. Contohnya gini Bapak Ibu, saya ingin menilai kemampuan peserta didik menulis teks prosedur. Jika tujuannya saya ingin menilai adalah untuk tes formatif, ya bisa meminta siswa membuat sebuah draft tulisan dan siswa diminta untuk memberikan umpan balik ya sebelum tulisan itu dinilai secara finalnya. Nah, jika tujuannya saya ingin tes sumatif, berarti saya bisa memberikan tugas menulis di akhir pembelajaran, gitu kan ya, untuk menentukan nilai rapot. Salah satunya seperti atau berupa soal-soal gitu kan yang sesuai dengan materi yang keseluruhan soal-soal yang pernah saya berikan kepada siswa. Yang kedua adalah membuat sebuah kisi-kisi soal ya. Teorinya menurut Widoyoko 2016, kisi-kisi yang baik itu harus memuat informasi tentang capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian juga ada yang namanya materi pokok, kemudian juga ada bentuk soalnya. Di situ harus tertera PG, esai, atau jawaban lebih dari 1, kemudian tingkat kesukarannya dan nomor soalnya. Nah, kerangka acuannya ini yang untuk tingkat kesukarannya adalah kita merujuk pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi ya, yang mulai dari C1 sampai C6, yaitu mengingat sampai mencipta. Contoh di ya, untuk materi kelas 7, ya, teks narasi contohnya ya. Kisi-kisinya mencakup misalkan saya membuat 20%-nya level C1 sampai C2, yaitu soal yang konteks kesukarannya dilihat dari anak bisa mengingat kemudian memahami. 50%-nya level C3 sampai C4, menerapkan, menganalisis. 30%-nya yaitu bisa level C5 sampai C6, mengevaluasi dan mencipta. Ya, jadi dibuat secara proporsional sesuai dengan kemampuan siswa yang ada di sekolah kita. Yang ketiga adalah menulis butir soal. Nah, berbekal dari kisi-kisi yang tadi ya Bapak Ibu, ya untuk menulis sebuah butir soal, setiap soal itu harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tentu saja ya, tidak ambigu, kemudian juga benar-benar mengukur kompetensi yang dituju, gitu kan, sesuai dengan TP-nya, CP-nya. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia, ya penting untuk menggunakan istilahnya sebuah teks atau wacana yang
autentik sesuai dengan topik materinya, kemudian itu digunakan sebagai bahan stimulus untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, contohnya gini Bapak Ibu ya, daripada kita menulis soal apa yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas gitu kan, mending membuatnya adalah ada kutipan teksnya gitu kan ya, kemudian di situ kita menyajikan beberapa konjungsi kausalitas, kemudian pertanyaannya dari teks wacana di atas yang berjudul A ya, konjungsi yang mana yang termasuk konjungsi kausalitasnya, baru pilihannya di bawah. Nah, kemudian yang keempat adalah menelaah dan revisi. Nah, setelah soalnya itu ditulis, jangan langsung digunakan Bapak Ibu gitu kan ya. Lakukan yang namanya telaah ya. Telaah ini bisa dilakukan secara mandiri atau kita coaching Bapak Ibu sama guru gitu kan ya. Ya tentu saja guru, kalau saya bahasa Indonesia berarti sesama guru bahasa Indonesia. Untuk memastikan setiap apa sih gunanya ya? Untuk memastikan setiap butir soal itu sudah valid gitu kan secara isi, jenis bahasanya dan tidak mengandung kata-kata yang bias, maknanya bisa dipahami. Ya, kemudian setelah itu kalau ada revisi, ya revisi bisa dilakukan gitu kan pada bagian-bagian yang memang perlu direvisi, yang tidak sesuai gitu. Lanjut, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu. Ya, terima kasih. Bu Mary. Sudah, Pak Wahyu sudah ada? Pak Wahyu, mangga dipersilahkan. Ataukah Pak Wahyu ada kendala? Pak Wahyu. Baik, sambil menunggu Pak Wahyu, kita dilanjut saja dulu pada analisis Narmin. butir soal yang akan dipaparkan oleh Bapak Narmin. Bapak Narmin dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal. Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan tadi ya tes di sekolah atau di kelas kita, pekerjaan kita itu belum selesai ya Bapak Ibu. Langkah penting berikutnya adalah melakukan analisis butir soal. Menurut Anas Sujiono 2011, analisis butir soal adalah kegiatan mengkaji setiap butir soal untuk memperoleh informasi mengenai kualitas soal, sehingga dapat diketahui apakah soal tersebut layak digunakan, diperbaiki, bahkan juga bisa dibuang. Jadi jelas ya Bapak Ibu, tujuan analisis butir soal itu adalah untuk mengetahui apakah soal itu bisa digunakan baik dan juga mampu mengukur peserta didik dengan tepat dan layak digunakan juga pada evaluasi pembelajaran. Adapun aspek-aspek untuk pengukuran analisis butir soal itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Jadi tingkat kesukaran itu menunjukkan beberapa mudah atau sulit soal yang kita buat. Soal yang baik, Bapak Ibu, umumnya memiliki tingkat kesukaran yang sedang, yaitu antara 0,30 sampai 0,70. Jika terlalu mudah atau terlalu sulit, kemampuan peserta didik tidak dapat terukur secara optimal. Jadi ada standarnya yaitu 0,30 sampai 0,70. Adapun rumusan untuk mengukurnya yaitu indeks kesukaran itu sama dengan jumlah peserta yang menjawab dibagi jumlah seluruh peserta.
Contoh Bapak Ibu, di kelas kita akan melakukan tes untuk 20 siswa ya. Siswa menjawab 10 yang benar. Jadi 10 itu dibagi 20, hasilnya 0,50. Jadi soal itu udah termasuk soal yang baik untuk kita gunakan sebagai pengukuran karena rentangnya antara 0,30 sampai 0,70. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan juga kemampuan rendah. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya itu untuk mengidentifikasi soal yang efektif dalam mengukur kemampuan siswa. Menentukan apakah soal mampu membedakan siswa yang menguasai materi dari yang belum menguasai materi, itu ada interpretasinya, yaitu daya pembeda itu harus lebih besar 0,30, itu baru dikatakan baik. Kalau 0,20 sampai 0,29 ya itu cukup. Adapun dari 0,00 sampai 0,19 itu kurang baik. Jadi daya pembeda negatif itu sangat buruk dan perlu direvisi atau dibuang. Manfaatnya dari tadi daya pembeda itu adalah soal dengan daya pembeda tinggi menunjukkan bahwa siswa yang pandai cenderung menjawab benar, sedangkan siswa yang kurang memahami materi cenderung menjawab salah. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah efektivitas pengecoh. Pengecoh atau distraktor adalah pilihan jawaban yang salah pada soal pilihan ganda yang berfungsi untuk mengelabui peserta yang belum memahami materi. Jadi perlu juga kita buat soal pengecoh untuk mengelabui siswa-siswi kita yang belum paham dengan materi. Adapun kriteria-kriterianya untuk pengecoh yang baik, yang pertama dipilih oleh sebagian peserta didik. Jadi kalau peserta didik hanya sebagian yang bisa menjawab soal yang kita buat, itu sudah termasuk kriteria yang bagus. Yang kedua, logis dan masuk akal. Yang ketiga, tidak terlalu mudah dikenali sebagai jawaban salah. Yang keempat, mampu menarik perhatian peserta yang kurang menguasai materi. Tujuannya mengecoh itu adalah mengetahui apakah setiap pilihan jawaban berfungsi dengan baik dan mengukur pemahaman peserta didik. Contohnya Bapak Ibu ya, jika pada soal pilihan ganda terdapat opsi A, B, C, dan D, sedangkan opsi C dan D tidak dipilih sama sekali oleh peserta didik, maka opsi tersebut dianggap tidak efektif dan perlu diperbaiki. Jadi untuk opsi pengecoh itu, kalau yang bagus itu dipilih seluruhnya oleh peserta. Jadi Bapak Ibu, analisis butir soal itu tadi saya jelaskan ya, meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama tingkat kesukaran. Untuk apa? Untuk mengetahui mudah atau sulitnya soal. Yang kedua, daya pembeda untuk mengetahui kemampuan soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Yang ketiga, efektivitas pengecoh, yaitu untuk mengetahui kualitas pilihan jawaban pada soal pilihan ganda. Baik Bapak Ibu, melalui analisis ini mudah-mudahan kita dapat memperbaiki kualitas instrumen penilaian sehingga hasil evaluasi menjadi lebih valid, reliable, dan objektif. Itu saja dari saya. Sebelumnya saya ada pantun. Ke pasar membeli ikan patin, Cakep. Cakep. membeli mangga. Cakep. Butir soal perlu dianalisis dengan yakin agar Cakep. makin bermakna. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Narmin, saya lagi makan mangga. Waduh,
Ya Pak, lanjut Bu. Aduh, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Narmin untuk materi tadi yang kita lewat terlebih dahulu. eh Terkait dengan teknik penilaian kelas yang komprehensif, ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Nuridwan. Bapak Wahyu sudah bergabung, Kak? Ya, terima kasih Dipersilahkan, Pak Bapak Wahyu. Ibu, Bapak dosen yang terhormat, Bapak Ibu guru yang hebat. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Nah, ini berhubungan dengan berbasis masalah ya Bapak Ibu yang sering kita terjadi di sekolah. Pernahkah kita menemukan peserta didik yang nilai ulangannya rendah tetapi sangat aktif berdiskusi dan mampu menjelaskan materi kepada teman-temannya? Ini sering terjadi. Terus sebaliknya ada juga peserta didik yang nilainya tinggi tetapi kurang mampu bekerja sama dan menyampaikan pendapat. Jika penilaian kita hanya berdasarkan tes tertulis, maka ada kemungkinan sebagian potensi peserta didik belum terpotret secara utuh. Inilah tantangan yang sering kita hadapi di kelas ya Bapak Ibu. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah menerapkan teknik penilaian yang komprehensif. Pertama itu tes tertulis, ini masih diperlukan karena membantu kita mengukur penguasaan materi dan pemahaman konsep peserta didik. Misalnya setelah mempelajari teks eksplanasi, guru memberikan tugas atau soal uraian untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami struktur dan isi teks. Namun ketika kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan berkomunikasi, sebaiknya teknik penilaiannya itu yaitu dengan tes lisan. Contohnya kita menyuruh peserta didik melakukan presentasi setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya atau teman sejawatnya, teman sebayanya seperti itu. Dari kegiatan tersebut, guru dapat menilai kemampuan berbicara, kepercayaan diri, dan cara berpikir peserta didik. Nah, selanjutnya, sering kita kesulitan melihat perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Nah, kita gunakan teknik ya, pengumpulan atau penilaian portofolio, kumpulan tugas, karya tulis, atau proyek peserta didik akan menunjukkan proses perkembangan. Contoh yang diarsipkan itu ketika di kelas 4 ada teks prosedural, siswa bisa membuat tugas, membuat poster tentang membuat menu resep makanan seperti itu. Nah, itu semua kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa diarsipkan itu bisa dijadikan penilaian waktu ke waktu untuk mengukur perkembangan belajar. Kemudian masalah lain yang sering muncul adalah sulitnya menilai sikap, tanggung jawab, dan kerjasama di dalam kegiatan kelompok. Misalkan itu bisa kita langsung dengan teknik penilaian observasi atau checklist. Guru dapat menggunakan rubrik sederhana untuk mencatat partisipasi, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja sama mereka. Selain itu, dunia saat ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, untuk mengukur kemampuan tersebut, penilaian proyek lah yang menjadi pilihan. Semisal peserta didik membuat majalah dinding, video literasi, atau dalam bentuk laporan wawancara. Melalui proyek tersebut, guru dapat menilai proses sekaligus hasil belajar. Bapak Ibu, dari penilaian yang komprehensif tadi itu masih yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik. Peserta didik memiliki lebih banyak kesempatan menunjukkan potensinya
dan keputusan pembelajaran yang kita ambil menjadi sangat tepat dan lebih tepat seperti itu. Dengan demikian, penilaian bukan sekedar kegiatan memberikan angka, melainkan proses memahami peserta didik secara utuh dari segala aspek. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan hanya mengetahui siapa yang memperoleh nilai tertinggi, tetapi memastikan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai potensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Mary. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pemaparan materi sudah disampaikan secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki diskusi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk resen mengacungkan tangannya. Bapak Ibu bisa juga cek di grup ya, contoh validasi di instrumen ya, uji coba instrumen gitu ya. Ya asumsinya misalnya kita kan sudah merencanakan evaluasi untuk aspek tertentu atau mungkin keseluruhan aspek. Kemudian kita sudah melakukan misalnya validasi, entah itu validasi oleh ahlinya. Kemudian kita sudah melakukan uji validasi lapangan misalnya, uji validasinya. Setelah uji validasi itu baru kita. Nah, uji validasi itu Bapak Ibu seperti yang saya kirim di grup, ya, misalnya yang dihasil di ada instrumen, misalnya itu untuk penelitian ya, sama saja. Kita ingin mengukur misalnya bagaimana pengaruh penggunaan gadget misalnya anak-anak, kemudian kebiasaan belajar anak, kemudian khusus misalnya kita fokus pada eh, kemampuan menulis misalnya menulis eksplanasi gitu ya. Nah, itu ada rubriknya. Katakan kita rubrik yang kita buat itu sudah menurut kita sudah bagus, kemudian sudah dianalisis oleh ahlinya. Kemudian kita melakukan uji coba instrumen. Nah, hasil uji coba itu Bapak Ibu bisa dilihat di tabel Excel-nya. Nah, di tabel Excel itu ada cara-cara perhitungannya, soal yang valid atau tidak gitu ya. Nah, eh, biasanya Bapak Ibu, ketika ditemukan soal yang tidak valid gitu, setelah dilakukan uji coba itu, maka kalau idealnya ya, kita akan melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, diuji coba lagi. Begitu terus. Tapi biasanya perbaikan itu kita melihat faktor-faktor atau penyebab biasanya soal itu tidak valid atau ya soal itu tidak valid. Biasanya karena memang konsistensi anak dalam menjawab itu ada beberapa hal gitu ya. Pertama mungkin dia menjawab tebak-tebakan. Jadi karena ketebak-tebakan itu juga faktornya bisa karena dia tidak paham, tidak punya pengetahuan eh, terhadap tidak punya pemahaman terhadap aspek yang kita tanyakan, atau bisa jadi juga anak itu menjawabnya tadi misalnya apa ya eh, konsisten terlalu mudah atau terlalu sulit tadi. Mungkin yang sudah disampaikan faktor misalnya dari pembedanya gitu ya. Atau mungkin anak itu menjawab karena soalnya terlalu mudah juga. Itu bisa jadi tidak valid. Itu artinya semakin anak itu bisa menjawab, semua anak itu menjawab benar gitu, itu soalnya juga tidak valid gitu. Nah, jadi bayangannya gitu ya, kalau biasanya kalau dalam penelitian ada yang merubah langsung data gitu. Atau pilihannya juga Bapak Ibu bisa menghapus. Misalnya beberapa aspek indikator-indikator atau pertanyaan tadi misalnya yang tidak valid bisa dihapus, tetapi alangkah baiknya itu bukan dihapus, tapi diperbaiki, diubah. Entah itu diubahnya dari segi tekniknya, atau mungkin ubah daya pengecohnya, atau mungkin ubah dalam bentuk teknik kebahasaannya. Mungkin anak itu juga tidak bisa menjawab atau tidak konsisten dalam menjawab itu karena dia kurang paham dari pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat contohnya ya. Ini udah pasti Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal validasi, menyusun alat tes yang benar-benar valid, benar-benar reliable, tahap itu harus dilakukan. Analisis uji coba instrumen seperti di Excel yang saya kirim di grup itu udah wajib itu, udah pasti dilakukan.
tanpa analisis itu kita tidak bisa meyakini bahwa itu tesnya sudah valid, tes itu reliable, tes itu objektif, tes itu bisa mengukur aspek yang harus diukur. Nah, ketidakvalidan sekali lagi ada faktor lain tadi, misalnya anak itu bisa menjawab karena tebak-tebakan itu disebabkan karena anak itu tidak paham atau tidak punya pengetahuan, atau bisa juga disebabkan oleh pilihan apa namanya indikator gitu ya. Pilihan indikator yang kita buat, kita susun tidak berdasarkan pada indikator-indikator yang benar gitu. Itu bisa menyebabkan apa namanya pertanyaan itu tidak valid. Nah itu gambarannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih jelas bagaimana proses uji hasil uji coba instrumen, Bapak Ibu bisa dilihat di tabel Excel-nya. Untuk contoh salah satu rubriknya, rubrik penilaiannya, bisa Bapak Ibu bisa lihat di contoh misalnya rubrik penilaian teks eksplanasi gitu ya. Kita bayangkan semua aspek keterampilan berbahasa itu untuk praktek Bapak Ibu harus membuatnya seperti itu. Kemudian dilakukan uji coba instrumennya. Baru kita bisa benar-benar alat tes kita itu apa namanya bisa mengukur. Jadi begitu juga Bapak Ibu ketika misalnya membuat pertanyaan esai. Apapun yang namanya pertanyaan gitu, alat tes kita harus dilakukan uji validasi. Nah, setelah diuji validasi baru kita lihat mana pertanyaan-pertanyaan entah itu esai misalnya, pertanyaan yang tidak valid gitu ya berdasarkan hasil uji coba gitu. Jadi tidak serta-merta kita membuat soal misalnya ada 5 soal misalnya soal esai lalu kita kasih ke siswa. Nggak bisa seperti itu prosedurnya gitu ya ketika kita menilai dalam tes. Jadi apapun termasuk rubrik ya. Entah itu portofolio, entah itu juga dalam ada 5 jenis tes wawancara atau 4 tadi itu jenis alat tes itu ya. Entah itu portofolio atau mungkin dalam bentuk angket atau dalam bentuk wawancara, observasi, itu semua harus dilakukan validasi. Validasi misalnya untuk angket ya itu Bapak Ibu harus validasi apa namanya angket yang kita buat. Begitu juga untuk wawancara kita juga harus validasi yang namanya wawancara itu kita sudah berarti kita membuat pertanyaannya itu pertanyaan terstruktur. Baru pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, karena namanya wawancara itu biasanya kan berkembang. Misalnya kita melakukan observasi atau wawancara mendalam kepada siswa gitu ya sebagai apa langkah pilihan tes atau penilaian kita itu juga harus membuat minimal pertanyaan gambaran umum kemudian secara spesifik. Walaupun prinsip wawancara itu sifatnya berkembang pada konteks ketika menghadapi apa siswa yang kita wawancarai gitu ya. Tapi apapun pertanyaan-pertanyaan kita itu terkontrol gitu ya terkontrol oleh apa namanya tadi pedoman wawancara yang kita buat dan pedoman itu juga harus kita validasi minimal validasi ahli walaupun tidak perlu validasi di lapangan itu secara prosedurnya Bapak Ibu hari ini saya pikir pembahasan kita semakin mendalam dalam artian bagaimana seharusnya alat tes itu kita buat sehingga bisa menjamin objektivitasnya, menjamin ketepatannya, menjamin keandalannya gitu ya. Itu mungkin karena banyak yang ingin bertanya saya kembalikan. Silakan Bu Mary. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahan materinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama beserta kelompok asalnya. Dimulai dari Ibu Eha. Bu Eha, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Eha dari kelompok 9. Tadi paparannya mengenai rancangan tes dan penilaian kelas Bu Mary ya. Sudah sangat jelas sekali. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan. Nih, dalam prakteknya nih Bu ya. Kalau kita saat nyusun soal gitu ya, soal ulangan harian deh, sumatif gitu ya. Kita ingin memastikan soal yang dibuat tuh benar-benar gitu ya, ukur capaian pembelajaran kita atau mengukur tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Langkah-langkahnya itu kira-kira yang paling krusial atau yang paling penting atau yang paling tepat untuk dilakukan tuh apa sih Bu? Mohon penjelasannya. Baik, Bu Jadi Eha. sebelum Saya ya, ulangi ya, Bu. Takut ada yang kelewat.
Jadi pertanyaannya, langkah apa yang paling tepat ketika kita melakukan menulis butir soal sebelum melakukan ulangan harian? Seperti itu ya, Bu ya? Betul, Bu. Baik, terima Makasih. kasih Bu Eha. Selanjutnya Bu Dini. Ya, izin bertanya. Saya Dini dari kelompok 6. Apakah suara saya terdengar, Bu Mary? Terdengar Bu Dini Oh ya, jelas. baik. Saya ingin bertanya, dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning tentang pembuatan majalah sekolah, menurut kelompok Bu Mary, bagaimana merancang penilaian yang dapat mengukur proses sekaligus produk yang dihasilkan oleh peserta didik? Baik, terima kasih Bu Dini atas pertanyaan dan Ya, antusiasnya. Selanjutnya Ibu Tita. Ya, terima kasih Dinali atas waktunya. Saya Tita dari kelompok 6. Nah, kita mendapati bahwa hasil ulangan peserta didik di dua kelas yang kita ajarkan itu berbeda secara signifikan. Padahal materi yang kita bahas dan soal yang kita berikan itu sama. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan konsistensi penilaian agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya? Itu. Terima kasih, Bu Mary. Sama-sama Ibu Tita, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah saya terima dengan jelas. Selanjutnya Bu Murheni. Oke, terima kasih Bu Mary. Saya Murheni dari kelompok 9. Izin bertanya, ini tentang evaluasi penilaian ya. Pertanyaannya, bagaimana guru mengevaluasi apakah sistem penilaian yang diterapkan telah mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Murheni, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya luar biasa. Termin pertama sudah masuk 4 pertanyaan. Bapak Ibu, mohon waktu, saya minta waktu untuk kelompok 3 ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak? Ya, pertanyaannya sama semua sih sebenarnya. Betul Pak, Oke. terkait dengan ini apa ya, penilaian Nah, proses. Baik, Bapak minta waktunya sebentar. Bapak Ibu kelompok 3, apakah ada yang mau langsung menanggapi? Dipersilahkan. Bu Mary, saya mau coba jawab pertanyaan dari Ibu Eha. Dipersilahkan Bu Linda. Bu Eha dari kelompok mana ya? Dari Kelompok 9. dari kelompok 9. Eh, inti pertanyaannya adalah eh, apa yang harus dilakukan sama kita sebagai guru gitu kan ya, sebelum kita membuat soal gitu ya, pertanyaannya Bu Mary ya. Betul Bu Linda. Oke. Bu Eha, menurut pendapat saya yang dilakukan yang pertama kali adalah kita harus menyusun kisi-kisi terlebih dahulu, Bu Eha. Kenapa sih harus kisi-kisi gitu kan? Ibaratnya kalau misalkan Bu Eha mau jalan-jalan keluar kota, Bu Eha nggak tahu posisi itu lokasinya di mana, nggak tahu apa namanya tuh perjalanan itu seperti apa. Ya salah satunya kita memanfaatkan sebuah peta atau map gitu kan ya. Nah, kisi-kisi itu kita ibaratkan itu adalah sebuah peta gitu. Jadi apa yang harus ada di kisi-kisi tadi sudah saya jelaskan gitu kan, mencakup ada CP-nya gitu kan, capaian pembelajarannya, kemudian atau KD ya yang ingin diukur itu apa, kemudian ada juga yang namanya tujuan pembelajarannya, kemudian ada materi pokok yang akan diujikan, kemudian tadi saya jelaskan juga ada level kognitif dari taksonomi Bloom C1 yang sudah direvisi C1 sampai C6 gitu kan. Kemudian soalnya juga
bisa berupa jenis-jenis soalnya juga bisa beragam, ada pilihan ganda, kemudian ada uraian, disesuaikan dengan apa namanya tuh TP KD yang tadi kita ingin yang kita sudah rancang. Kemudian juga di situ ada jumlah soal dan nomor soal dalam kisi-kisi soal tersebut. Nah, pertanyaannya lagi mungkin gini ya, Bu, kenapa sih diawali dengan kisi-kisi gitu kan ya? Jadi menurut pendapat saya dari kisi-kisi ini kita bisa apa ya namanya ya, menjamin sebuah soal tersebut dari validasi soal tersebut gitu ya. Jadi artinya gini Pak ya, soal yang kita buat itu apakah benar-benar sudah mewakili seluruh materi yang kita sudah pernah ajarkan kepada anak-anak gitu ya, secara porsinya gitu kan. Jadi bukan cuma materi yang memang ya udahlah kita mah udah ngejelasin pokoknya mah soalnya yang penting mah yang pernah saya buat soal yang udah pernah kita jelasin materinya tidak gitu kan, tapi memang sesuai dengan TP-nya, ketercapaiannya gitu. Seperti itu Bu Eha. Jadi diawali dengan kita merancang kisi-kisi terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana Bu Eha? Apakah ada sanggahan atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Dipersilahkan. Ini sudah cukup Bu Mary, makasih. Terima kasih Bu Eha. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dini terkait dengan project based learning. Ini sering sekali kita lakukan apalagi untuk keterampilan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pembuatan majalah sekolah, apa sih penilaian yang harus kita buat? Ketika kita berbasis PJBL, maka mau tidak mau minimal harus ada dua Bapak Ibu penilaiannya. Penilaiannya apa saja? Berarti kan harus ada penilaian proses dan harus ada penilaian produknya. Nah, tidak bisa kita hanya menilai hanya produk saja. Oh, ternyata majalahnya bagus nih yang disusun oleh siswa gitu. Hanya dari segi estetiknya saja. Tapi kita pun harus bisa mengukur dari prosesnya. Karena ketika PJBL, maka prosesnya tuh panjang gitu. Nah, eh, untuk mengukur atau penilaian dari proses, apa yang biasanya dilakukan? Saya minimal biasanya ada dua nih, Bu. Biasanya yang pertama ada jurnal refleksi mingguan. Nah, di sini isinya apa saja ketika siswa harus mengisi jurnal, dimulai dari siswa menuliskan tanggalnya, kemudian nama kegiatannya apa, kemudian tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari tantangan yang dihadapinya tersebut. Itu di jurnal mingguan. Kemudian ada juga observasi terkait dengan kerjasama tim. Nah, itu menggunakan ruang kolaborasi atau rubriknya dibedakan. Rubrik jurnal mingguan dengan kalau mingguan itu kan untuk individu. Kalau untuk yang selanjutnya ada rubriknya untuk kolaborasi gitu. Nah, di sini sebenarnya rubrik kolaborasi ini membantu kita seorang guru untuk mendokumentasikan pengamatan-pengamatan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik gitu. Kemudian apa yang sudah mereka kerjakan, penilaian antar teman pun salah satunya ada di dalam jurnal tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk produk, apalagi ini sebuah majalah, berarti kan isinya banyak ya Bu ya. Berarti apa saja yang dinilai dalam sebuah produk? Yang pertama ada kelengkapan konten, kemudian ada kualitas penulisan. Kalau majalah berarti menurut pendapat saya ya Bu, ada desain visual ataupun tata letak gitu. Kemudian ada orisinalitas dan kreativitasnya dari peserta didik. Kemudian ada kesesuaian audiens. Nah, ini jangan sampai siswanya SD yang membuat majalah itu, tapi konten yang di dalamnya tidak sesuai dengan usia mereka, seperti itu. Nah, ini bisa kita buat rubrik penilaiannya, dimulai dari bobotnya berapa, kemudian indikator penilaiannya mau kita masukkan apa saja yang dinilai. Itu untuk dua hal, proses dan produk, gitu. Seperti itu, Bu Dini, barangkali ada yang mau ditambahkan atau disanggah, Baik, dipersilakan. baik. Cukup jelas Bu Mary, terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Ya. Eh,
saya lanjut saja pada pertanyaan dari Bu Tita. Ini takut saya keburu lupa dari yang dijelaskan sama dosen. Tadi terkait dengan Bu Tita, terkait dengan apa Bu tadi teh? Hasil ulangan peserta didiknya berbeda. Kemudian itu berbeda secara signifikan ya Bu ya. Padahal materinya sama. Nah, ini terkait dengan konsistensi penilaian gitu. Nah, ini sering sekali ya kita mengalami hal seperti ini. Jadi pertanyaan buat kita kenapa materinya sama, soalnya sama, gurunya sama, kenapa hasilnya berbeda gitu. Bahkan bedanya kadang jomplang antara kelas A dengan kelas yang B seperti itu. Nah, sebenarnya ini yang tadi kata Bapak bilang, ini banyak aspek, banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nah, kita harus diagnosis dulu nih sumber perbedaannya apa gitu. Berarti yang pertama dari sisi peserta didik, kadang bahkan kondisi emosional, kondisi kesehatan fisik, lingkungan mereka pun akan mempengaruhi dari cara mereka mengisi. Kemudian dari sisi penilai, kitanya pun bagaimana cara mengoreksinya, terutama untuk jawaban esai ini Bapak Ibu. Kalau PG kan udah jelas ya, kalau jawabannya A ya A. Kalau misalnya esai soal uraian, soal project, produk, itu kadang kitanya butuh keajegan, butuh konsistensi diri. Kemudian dari yang ketiga, eh, pelaksanaan Bapak Ibu. Ini yang saya alami, peserta didik yang mengerjakan di rumah ketika soalnya di PR-kan dengan yang mengerjakan di sekolah itu hasilnya berbeda. Mungkin kan banyak faktor, ya kan Bapak Ibu ya. Bisa jadi kalau di rumah mereka lingkungannya seperti apa, itu juga mempengaruhi. Kalau di sekolah mereka mungkin lebih enjoy. Kalau di rumah bisa jadi karena faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, seperti itu pun bisa mempengaruhi jawaban dari peserta didik. Kemudian yang keempat ini, kualitas soal itu sendiri ini yang harus didiagnosa oleh kita yang tadi menurut Bapak, yang Bapak jelaskan tadi itu, kita harus menguji validitas dan reliabilitasnya. Mau tidak mau, bagi kita seorang pendidik ini harus diujikan, seperti itu. Nah, kemudian cara memastikan konsistensi penilaian itu harus bagaimana? Yang menurut saya langkah pertama yang harus dilakukan itu melakukan kolaborasi penilaian antar pengajar. Itu Bapak pun tadi sependapat dengan seperti itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Linda juga. Nah, yang kedua, memastikan menggunakan rubrik analisis yang terperinci, yang holistik, yang menyebutkan baik, cukup, kurang, itu harus jelas deskripsinya seperti itu agar tidak ada terjadi ambiguitas dari soal satu dengan soal yang lain. Kemudian menguji ekuivalensi kemampuan awal kedua kelas. Jadi soal yang sama ketika mendapatkan hasilnya yang berbeda itu kita harus uji terlebih dahulu kemampuan awalnya siswa kelas A dengan kelas B bagaimana gitu. Karena bisa jadi kemampuannya berbeda karena jangankan berbeda kelas, setiap anak dalam satu kelas pun kemampuannya pasti berbeda seperti itu. Nah, yang keempat moderasi hasil penilaian di mana kita sebagai guru itu harus duduk bersama, mendiskusikan kasus-kasus yang seperti ini. Jawaban di atas itu dua level yang berbeda, skor yang berbeda, ini harus didiskusikan. Seperti itu barangkali Bu Tita. Barangkali Bapak Ibu yang lain kelas XC ada pengalamankah yang bisa di-sharing ke kita nih terkait dengan bagaimana sih cara menyikapi soal yang sama, guru yang sama, tapi hasilnya berbeda seperti itu. Barangkali ada tambahan, dipersilahkan. Tidak ada, hening sekali. Bu Linda mau menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Bu Murheni? Dipersilahkan Bu Linda. Ya, saya mau langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Nurhani. Betul ya, Bu? Murheni. Bu Heni, Nurheni, oh Henny, Bu iya, mohon Linda. maaf. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kalau ganti nanti aku harus bikin ini. Bubur merah, bubur putih. Iya. Oke. gara-gara Ulangi lagi, online itu.
ya. Kita ulangi lagi ya pertanyaannya ya, takut salah tangkap lagi. Jadi Bu Ibu tadi bertanya bagaimana caranya seorang guru pada saat melakukan evaluasi ya, mengevaluasi gitu kan ya, apakah sistem penilaian yang Bapak Ibu guru yang sudah diterapkan itu telah mendukung sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya? Pertanyaannya Bu Linda. Gimana? Iya kan kayak gitu ya? Iya, Oke, iya, gitu. saya coba untuk menjawab ya. Eh, untuk melakukan sebuah evaluasi ya, untuk mengevaluasi gitu kan ya, apakah sistem penilaian yang sudah pernah kita lakukan sebagai guru, apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Ya, kita bisa melihat beberapa aspek, Ibu Nur Mur gitu kan ya. Menurut pendapat saya nih ya, izin kalau salah. Pertama, kita cek dulu apakah peserta didik tersebut sudah tahu apa namanya tuh kriteria penilaiannya sejak awal. Jadi kita menginformasikan tuh kepada siswa sebelum kita memberikan tugas atau apa namanya ulangan gitu atau penilaian apa mengerjakan soal gitu kan. Kita kasih tahu dulu tuh kriteria penilaiannya kepada siswa sebelum mereka mengerjakan soal atau tugasnya. Jadi kalau misalkan siswa baru tahu rubrik penilaiannya setelah tugas dikumpulkan atau mereka setelah mengerjakan soal, berarti kan sistemnya itu belum berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya gitu. Yang kedua, kemudian kita bisa melihat tuh apakah siswa dilibatkan dalam proses penilaian itu tersendiri apa enggak gitu. Misalkan ini melalui sebuah penilaian diri kan suka ada ya Ibu Mur gitu kan, atau penilaian antar teman itu bisa kita lakukan ya Bu Mur gitu kan ya. Nah menurut saya ini juga penting gitu kan kita masukkan gitu kan dalam aspek berpusat pada siswa tersebut gitu kan ya, karena siswa itu menurut saya itu bukan sekadar objek yang dinilai gitu kan ya, tapi kita juga perlu belajar untuk bisa mengevaluasi diri, jadi mengajarkan gitu kan kepada mereka bahwa siswa juga harus belajar bisa mengevaluasi diri mereka sendiri gitu loh maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya umpan balik Bumur gitu kan ya, adanya umpan balik yang kita berikan gitu kan ya, atau yang kita berikan yang sudah kita berikan gitu, apakah umpan balik tersebut berguna bermanfaat untuk siswa tersebut bisa berkembang dari umpan balik yang kita berikan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar angka aja, oh 85 apa namanya sudah mencapai apa namanya sudah mencapai KKM gitu kan ya, tapi harus ada penjelasan atau deskripsi gitu kan, bagian mana mereka yang sudah tercapai, apa yang belum dan harus bagaimanakan gitu ya. Jadi umpan balik tersebut yang ya syukur-syukur bisa spesifik gitu kan ya, sehingga bisa nanti ditindaklanjuti gitu kan, menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kemudian nanti. Yang terakhir itu kita juga bisa melakukan apa namanya tuh bertanya gitu secara langsung kepada siswa gitu kan, bisa tertulis, bisa lisan gitu kan, apakah mereka apa namanya tuh merasa sistem penilaian yang kita lakukan sebagai guru itu bisa membantu mereka dalam belajar gitu kan. Kita bisa nanya gitu kan ya, apakah penilaian yang kita lakukan itu bikin mereka enjoy, apakah sebaliknya jadi stres gitu kita melakukan sebuah penilaian dalam topik tersebut pada siswa gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan anak dari jawaban anak itu kan yang jujur kayak gitu kan, jadi bisa apa ya, sebuah refleksi juga kepada kita sebagai guru untuk apa namanya atau membuat atau merancang penilaian next gitu kan ya, yang lebih berpusat kepada siswa. Gitu Bu Mur, kurang lebihnya apakah Bapak Ibu dari teman-teman X, C ini bisa mau menambahkan? Terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Bu Murheni bagaimana? Apakah ada sanggahan? Oke, terima kasih Bu Linda. Jawabannya sudah jelas.
Baik. Masih ada waktu 12 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau bertanya, satu Kasih, atau dua pertanyaan lagi. kasihlah kesempatan saya, Pemer. Oh, boleh, Bapak. Deg-degan saya kalau Bapak yang nanya. Ya, Bapak Ibu, saya ingin bukan apa ya, menyimpulkan aja sebenarnya. Tadi sudah dijawab sangat jelas, apalagi disampaikan dalam makalah. Saya pikir sudah sangat lengkap ya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu tadi mewakili Bapak Ibu yang lain gitu ya. Artinya yang saya tangkap jika pertanyaannya sama seperti itu, maka pemahaman Bapak Ibu tentang perencanaan perencanaan evaluasi lah di dalam kelas itu yang mungkin perlu digarisbawahi gitu ya. Dalam artian eh, apa sih substansinya gitu ya dalam merencanakan evaluasi di penilaian di dalam kelas gitu ya. Bapak Ibu, saya menyederhanakan sederhana aja. Sebelum Bapak Ibu melakukan evaluasi atau pada saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan alat evaluasinya. Jadi alat evaluasi itu harus dibuat dari awal, seharusnya gitu ya. Dan itu juga bisa dibuat sebelumnya juga atau pada saat kegiatan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu minggu depan kita UTS, sekarang bisa gitu ya. Tapi untuk evaluasi pada saat proses pembelajaran atau evaluasi harian lah ya, penilaian harian, berarti Bapak Ibu sebelum masuk kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus menyiapkan alat evaluasi. Apakah itu dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk rubrik atau apapun itu, termasuk dalam proyek juga itu harus ada alatnya. Tanpa alat itu kita tidak bisa mengevaluasi dengan tepat gitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari aspek itu, evaluasi proses Bapak Ibu harus menyiapkan setiap kali proses pembelajaran. Jika Bapak Ibu ingin melakukan evaluasi. Lebih-lebih ketika misalnya Bapak Ibu karena proses itu kan termasuk nilai afektifnya Bapak Ibu biasanya ini kan tidak secara spesifik Bapak Ibu melakukan evaluasi dalam waktu tertentu ya. Biasanya sifatnya implikatif pada saat proses pembelajaran. Bagaimana caranya mengevaluasi itu? Tentu Bapak Ibu harus punya rubrik gitu, harus punya pegangan dalam setiap pertemuan untuk melihat sikap siswa misalnya. Misalnya siswa yang tidak hadir gitu ya. Siswa yang hadir, siswa yang aktif gitu ya, menjawab, aktif bertanya gitu ya. Nah, itu harus ada alatnya gitu. Harus ada pedomannya. Artinya langkah yang harus dipastikan gitu adalah Bapak Ibu menyiapkan sebelum dilaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran. Wajib itu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi Bapak Ibu langkah-langkah yang sudah disampaikan kelompok Bu Mary tadi. Pertama itu bagaimana kita harus melihat atau menganalisis dengan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau alat evaluasi itu disusun berdasarkan alat tujuan pembelajaran. Kemudian dilihat pada capaian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu menyusun kisi-kisi materinya. Kemudian Bapak Ibu lagi menyusun indikator-indikatornya. Setelah menyusun indikator-indikator, Bapak Ibu menyusun soal. Setelah soal itu disusun, Bapak Ibu diberi melakukan analisis gitu ya, bukan analisis, validasi ahlinya. Entah itu kalau misalnya tidak ada ahlinya tadi, misalnya bisa dengan teman sejawat atau guru-guru lain gitu ya. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu melakukan uji validasi lapangan. Entah itu tadi saya lagi, entah itu tes pilihan ganda, esai, rubrik, semua harus divalidasi. Dan validasi itu untuk memastikan oleh ahli itu akan melihat apakah rubrik kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi yang kita bahas, gitu ya, sesuai dengan yang metode atau media yang kita pakai, gitu ya. Kemudian sesuai dengan capaian lulusan, dievaluasi. Kemudian dilihat juga misalnya pertanyaan ini sudah bagus atau tidak dari aspek kebahasaan, tanda bacanya, EYD-nya, semua dilihat. Gitu. Nah, udah oke kata ahli, baru Bapak Ibu turun ke lapangan, uji cobakan itu rubriknya, uji cobakan itu soalnya, uji cobakan itu pilihan gandanya. Setelah diuji cobakan kelihatan mana yang valid, mana yang tidak valid. Lebih lanjut lagi valid dan tidak valid, Bapak Ibu harus diuji lagi reliabilitasnya. Karena valid pada kelas tertentu belum tentu valid pada kelas yang lain. Konsisten hasil misalnya pada kelas A tadi karena perbedaannya
misalnya kesenjangan tadi. Kelas A bisa jadi nilainya bagus, valid, kelas B belum tentu valid. Makanya diuji gitu ya. Reliabilitasnya. Reliabilitas itu menguji keandalan alat tes walaupun kita udah diuji oleh divalidasi oleh ahli, diuji di lapangan tapi belum tentu andal. Bisa dipakai untuk semua kelas-kelas yang lain. Makanya perlu uji reliabilitasnya. Nah, setelah dibuat itulah gitu, barulah kita bisa menjadikan alat itu ketika Bapak Ibu besok mau ngajar bahasa Indonesia tentang keterampilan misalnya menulis, Bapak Ibu pakai alat itu untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang tadi contoh misalnya saya kirim itu misalnya Bapak Ibu ingin melihat kemampuan tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyampaikan informasi atau pesan gitu dalam bentuk tulisan, teks eksplanasi misalnya. Nah, itu tujuan pembelajar. Kemudian Bapak Ibu membuat rubrik. Dari rubrik tadi katakan saya sudah melakukan misalnya validasi tadi, uji validasi udah valid gitu. Bapak Ibu udah pakai. Itu ada beberapa kriteria. Kalau tidak salah ada 5 kriteria untuk melihat kemampuan menulis teks eksplanasi siswa. Itu dilihat dari isinya, dilihat dari aspek kebahasanya, aspek EYD-nya gitu ya. Bapak Ibu ada skornya gitu ya. Dari situ kan bisa dipakai kalau udah dipakai, udah reliable. Nah, tadi persoalannya eh, bagaimana kalau hasilnya antara siswa yang di kelas yang berbeda itu? Nah, itu banyak faktor Bapak Ibu. Yang paling penting adalah alat tes yang kita pakai tadi itu sudah dilakukan uji validasi lapangan, sudah dilakukan uji reliabilitas di lapangan. Persoalan kesenjangan itu kan banyak faktor. Faktornya yang lain misalnya Bapak Ibu beberapa penelitian selalu dilakukan misalnya eksperimen, penelitian tindakan kelas yang membuktikan bahwa persepsi siswa terhadap metode, terhadap media, terhadap guru, terhadap materi yang dipakai juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Artinya dari segi metode walaupun kita misalnya metode yang berbeda, metode yang sama untuk kelas yang berbeda tapi hasil evaluasi kita jauh perbedaannya gitu ya. Itu bisa jadi persepsi siswa. Karena masing-masing siswa kan jangankan kelas yang berbeda, kelas yang sama seperti kata Bu Mary tadi, memiliki kemampuan yang berbeda atau siswa itu memiliki persepsi yang berbeda. Makanya perlu dilakukan yang tadi. Kalau hasilnya, katakan alat yang kita pakai tadi sudah uji reliabilitas, uji validasinya, kemudian kita pakailah hasilnya jomplang lah gitu ya, antara kelas A dan kelas B. Itu nggak jadi masalah. Justru hasil evaluasi itulah bagus. Yang paling penting adalah alat yang kita pakai itu andal. Alat yang kita pakai itu sudah pakem lah gitu. Nah, persoalan hasil itulah perlunya evaluasi itu. Nah, kita melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Oh, kelas B misalnya nilainya sangat jauh diagnosis gitu ya. Tes diagnosis itu penyebabnya apa sih gitu? Atau Bapak Ibu melakukan evaluasi proses untuk aspek di luar daripada konten isi pembelajaran. Apa itu? Bapak Ibu mengevaluasi kembali misalnya soal metode pembelajarannya, soal media pembelajarannya, soal persepsi siswanya. Itu bisa menyebabkan gitu ya. Perbedaan walaupun menurut kita langkah-langkahnya sama juga gitu ya antara kelas A dan kelas B gitu ya. Tetapi hasilnya jauh berbeda gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mendiagnosis apa sih penyebabnya. Nah, diagnosis itu berarti kita merancang lagi nih aspek apa yang ingin kita lihat untuk mendiagnosis siswa itu. Apakah dari aspek kemampuannya, siswa mungkin yang rata-rata di situ kemampuan rendah, atau mungkin ada masalah ini. Misalnya dulu yang kita tidak sadari, guru misalnya pernah agak keras karena kebetulan mungkin siswa di kelas B itu nakal gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya marah gitu, marah banget gitu ya. Sehingga psikologi siswa itu berdampak gitu. Jadi takut, jadi ragu atau jadi tidak suka mungkin sama kita gitu. Sehingga itu akan menyebabkan persepsi dia walaupun langkah-langkah kita sama, tapi kalau udah persepsinya tidak baik tentang kita, tidak senang tentang kita, dia nggak mau belajar gitu. Dia nggak mau mengikuti, dia nggak serius mengikutinya. Atau mungkin tadi misalnya faktor bisa jadi faktor kelasnya. Faktor jumlah siswanya juga bisa menyebabkan kelas A mungkin hanya 25 tapi kelas B 30 lebih gitu ya. Bisa penyebab itu. Makanya itu penting untuk melakukan evaluasi proses di luar daripada konten pembelajaran, yaitu faktor-faktor yang kira-kira dapat mempengaruhi proses atau efektivitas pembelajaran kita selama ini. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Persoalan kuncinya sebenarnya sekali lagi
ini alatnya itu yang harus tepat, harus andal gitu. Itu persoalan hasil kayak tadi misalnya ada siswa yang diferensiasinya gitu ya, nggak masalah gitu. Intinya alatnya itu apapun persoalan siswa, entah itu misalnya pembelajaran berbasis proyek misalnya atau PJBL, atau misalnya pembelajaran yang sifatnya siswa itu dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang nggak masalah. Alatnya pasti sama. Atau mungkin siswa aktif dan kreatif misalnya ya, berpusat pada siswa. Itu kalau misalnya ingin kita lihat bahwa siswa itu aktif atau tidak, berarti kita harus menyusun indikator-indikator keaktifan siswa. Apa indikatornya? Misalnya siswa misalnya sering berdiskusi, bekerja sama, aktif dalam pembelajaran, bertanya dan sebagainya gitu. Jadi kita pastikan. Tapi poin pentingnya dalam pembelajaran berbasis pada siswa itu bukan soal evaluasinya, tapi soal proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa itu aktif dalam pembelajaran. Aktif atau tidak itu bisa kita evaluasi prosesnya. Apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada siswa, ya indikatornya apa? Nah, boleh kita kalau misalnya mengevaluasi seperti itu, bukan soal nilai ya, tapi soal mengukur keaktifan siswa. Apakah pembelajaran kita itu sudah berpusat pada siswa atau tidak? Lihat indikatornya. Bapak Ibu bisa membuat rubrik penilaiannya, atau mungkin tesnya juga dalam bentuk yang lain tidak masalah. Yang penting kalau tujuannya kita untuk mengevaluasi bahwa siswa itu aktif gitu atau berpusat pada pembelajaran, maka kita harus membuat rubrik-rubrik untuk mengukur apakah siswa itu berpusat atau tidak. Itu mungkin tadi mungkin Bu Linda mungkin pertanyaan, atau siapa tadi ada yang Iya present gitu. Pak, ini Silakan. saya mau izin bertanya Bu Mary, 1 menit. Saya masih penasaran begini Pak. Jadi ini di sekolah saya Pak, setiap kurikulum menggarisbawahi bahwa setiap guru pada saat melakukan asesmen gitu kan ya, membuat bentuk soalnya itu dalam satu soal itu dengan berbagai pilihan jawaban. Jadi satu soal itu ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah gitu kan ya. Jadi mengikuti sistem penilaian yang ya apa namanya yang sudah ada gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk soal yang kayak gitu ya Pak ya, yang beragam seperti itu sudah tepat Pak dilakukan di penerapannya di sekolah saya gitu Pak, atau gimana ya Pak ya? Ya, Soalnya itu di garis bagus. Semakin banyak, karena sekali lagi masing-masing alat itu punya kelebihan, punya kelemahan. Pilihan ganda itu kan biasanya kan banyak pilihannya kan. Entah itu menjodohkan, entah itu ABC dan sebagainya. Itu variasi saja gitu. Variasi, semakin banyak variasi, semakin bagus juga gitu. Karena masing-masing alat itu juga punya pilihan. Walaupun objektif itu, tes objektif itu kan bisa prediktif sifatnya. Tetapi kalau misalnya pilihan benar salah misalnya kita dalam bentuk uraian misalnya, pilihan antara A dan B, dan A dan B itu ada penjelasannya, itu akan mendukung pemahaman siswa gitu, menggali pemahaman siswa yang lebih mendalam. Siswa di saat situ akan melakukan analisis dibanding pertanyaan kemudian pilihan jawaban A, B, C, D. Nah, itu nggak masalah. Justru variasi pilihan alat tes itu walaupun objektif itu justru lebih bagus, Bu. Makanya mungkin itu saya nggak tahu apakah itu diwajibkan atau tidak, tetapi itu adalah bagian daripada ingin melihat bahwa satu alat tes itu belum cukup, karena memang kondisi sekarang itu kecenderungannya pembelajaran itu multiple gitu ya, termasuk alat evaluasi juga harus multiple gitu. Bahkan kalau bisa lebih bagus Bapak Ibu pakai itu objektif dan subjektif, nggak masalah, itu juga lebih bagus, walaupun sama-sama misalnya mengukur aspek pengetahuan. Bisa Bapak Ibu kalau misalnya masih ragu nih pilihan ganda, coba pakai dengan cara misalnya wawancara gitu ya. Bertanya langsung misalnya, atau dengan cara memberikan esai misalnya. Nggak masalah, itu justru lebih bagus gitu ya. Tapi itu resikonya adalah Bapak Ibu kerjanya double gitu ya. Justru itu saya pikir lebih sangat bagus gitu ya. Oke, itu mungkin Bu Mary, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak, terima Karena kasih. waktu saya cukupkan, saya kembalikan ke Bu Mary. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu XC, terima kasih Bapak Masrin atas informasinya, ilmu yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga yang disampaikan hari ini menambah wawasan kita dalam merancang tes dan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara tepat dan efektif. Demikian kegiatan presentasi pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua.
Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bapak saya juga